Shalom, selamat pagi saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena di pagi hari ini kita masih boleh bertemu secara virtual lewat perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya saudaraku, mari bersama kita minta bimbingan Roh Kudus berdama di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang senantiasa boleh menyertai kehidupan kami. Hari demi hari, kami merasakan bahwa Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berkarya. Kami boleh melanjutkan aktivitas, kami boleh melakukan hal apapun yang menjadi kerja tugas layan kami. Dan itu nyata di hari ini. Kami masih diberikan juga Tuhan kesempatan untuk kami boleh mengawali segala hal apapun yang ingin kami lakukan. Namun sebelumnya Tuhan, kami yang datang di dalam perenungan di pagi hari ini, biarlah kami yang akan merenungkan firman Tuhan sesaat lagi. Kami diberikan hikmat dari Tuhan, kami diberikan Roh Kudus Tuhan diam di dalam hati kami, sehingga kami boleh tetap fokus mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan yang butuh pertolongan Tuhan ketika kami ingin melihat, ingin mengerti maksud dan kehendak Tuhan lewat firman Tuhan di pagi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di zaman yang serba canggih ini, tak banyak orang, tak banyak dari kita yang mengandalkan Google Maps atau Waze atau aplikasi apapun yang bisa menghantarkan kita dari satu tempat ke tempat lain. Peta zaman modern begitu, kalau kita mengatakannya. Bagaimana peta, Google Maps, Waze ini dapat membimbing, menuntun kita menuju suatu tempat yang mungkin kita belum pernah datang ke tempat itu, atau mungkin kita sudah pernah datang tapi kita lupa. Kita hanya tinggal masukkan tempat tinggal kita, kemudian kita masukkan lokasi tujuan yang akan kita tuju, kemudian secara canggih akan keluar rutenya. Kita tinggal ikuti saja rute yang diberikan. Namun, ada yang dengan tepat sesuai dengan titik tujuan kita. Namun juga, ada yang bahkan diputar-putar terlebih dahulu. Bahkan lokasinya tidak pada titik. Nah, saya juga pernah mengalami hal ini Bapak Ibu dan Saudaraku. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah pernah memiliki pengalaman sendiri bagaimana ketika mengandalkan Maps, Google Maps, atau dan lain sebagainya. Inilah ketidakpastian dari Google Maps atau Maps online. Kalau beruntung, ya pasti kita dapat tepat pada titik. Kalau tidak, ya bisa tersesat atau bahasa sehari-harinya bisa nyasar gitu dalam bahasa Jawanya. Nah, dari pengantar perenungan ini kita pahami bahwa kita butuh seseorang, kita butuh siapapun yang pasti untuk membimbing kita bisa sampai ke tempat tujuan. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku. Saya dan saudara semuanya butuh pribadi yang bisa membimbing, menuntun kita agar kita tidak tersesat dan kita dapat berhenti di mana tempat pemberhentian kita. Kita tidak hilang arah dalam kehidupan kita.
Siapakah pribadi itu, saudaraku? Bersama kita imani, yaitu pribadi itu adalah Yesus Kristus. Pernyataan ini memang benar adanya, seperti yang terjadi dalam pembicaraan teks firman Tuhan di pagi hari ini. Poin pentingnya adalah bagaimana pengakuan Musa sangat butuhkan bimbingan Tuhan. Lalu pertanyaannya memang kemana Tuhan? Sebagai bangsa Israel, sebagai pemimpin Israel, Musa sangat malu di hadapan Tuhan. Musa merasa gagal menjadi seorang pemimpin Israel yang baik di hadapan Tuhan. Perjalanan bangsa Israel dan Musa masih panjang. Namun, Musa merasakan bahwa Tuhan tidak mau hadir dalam perjalanan mereka. Dan Musa mengatakan bahwa Musa tidak akan berjalan kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka. Kalau Tuhan tidak mau membimbing mereka. Nah, hal ini kenapa Bapak Ibu Saudaraku terjadi demikian? Ketika di pagi kemarin Tuhan mengutus malaikatnya, namun ternyata Musa merasa malu, merasa kecewa. Kenapa bukan Tuhan sendiri yang datang membimbing dan menuntun kami? Tapi kenapa malaikat? Kami butuh Tuhan. Tapi kita bisa lihat bagaimana kekecewaan Tuhan dengan perbuatan bangsa Israel yang tidak sabar, yang tidak setia, tidak taat kepada Tuhan. Inilah yang membuat Tuhan menarik dirinya, tidak akan berjalan bersama-sama mereka ketika mereka akan menuju ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga mereka supaya mereka tidak dihadang oleh lawan. Mereka justru memilih untuk menyembah berhala anak lembu emas daripada sabar menunggu Musa dari Gunung Sinai dan membawa hukum Tuhan. Inilah sebabnya Tuhan mengatakan mengapa Tuhan tidak mau lagi berjalan bersama mereka, berjalan dengan umatnya dalam perjalanan menuju negeri yang dijanjikan. Dalam Keluaran 33 ayat 1-3. Namun sebagai hamba yang taat dan tetap setia, Musa merendahkan dirinya memohon kepada Tuhan, memohon bimbingan Tuhan. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-15. Musa mengatakan, jika engkau, yaitu engkau adalah Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Mungkin maksud sederhananya adalah seperti ini. Kalau Tuhan tidak mau memimpin perjalanan kami, lebih baik kami mati sajalah di sini. Sia-sia kami berjalan tanpa Tuhan. Perkataan Musa secara harfiah terkesan seperti mengancam. Tetapi ini adalah pernyataan Musa yang mengakui bahwa dirinya butuh Tuhan. Bahwa dirinya dan bangsa Israel tidak berdaya kalau tidak ada Tuhan dan membimbing mereka. Itulah sebabnya Musa menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, dari perenungan kita di pagi hari ini ada pertanyaan bagi kita semua. Apa yang boleh kita rasakan saat boleh berada di hari ini? Saat ini kita berada di minggu ketiga bulan November. Saya pribadi merasakan bahwa waktu gitu berputar sangat cepat. 24 jam rasanya hanya 20 jam. Sudah tidak seperti 24 jam, cepat sekali waktu berjalan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa melewati waktu demi waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan, bahkan juga tahun demi tahun. Kalau boleh saya wakili saudaraku, kita butuh penyertaan Tuhan. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk dapat memampukan kita melewati hari-hari dalam kehidupan kita. Ini pengakuan kita sebagai orang-orang, sebagai manusia yang terbatas dan butuh Tuhan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita memang butuh Tuhan untuk menuntun kehidupan kita setiap saat. Oleh sebab itu, saudaraku, mari dalam keterbatasan kita mohon pimpinan Tuhan untuk boleh menyertai kita dalam kehidupan kita. Bimbingan Tuhan itu nyata kok, lewat kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk terus berjalan dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita mendapatkan bimbingan Tuhan? Mari dekatkan diri dalam doa.
serta minta anugerah Tuhan untuk semakin memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena di dalam doa kita melakukan komunikasi kepada Tuhan. Dan komunikasi yang baik itu merupakan cara bagaimana kita bisa bertuju kepada Tuhan. Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan, dan juga kita mengerti apa yang Tuhan inginkan supaya kita melakukan dalam kehidupan yang baik. Mari bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Mari bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang baik, pengenalan akan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di dalam 2 Petrus ayat yang ketiga, 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Sehingga pun ketika kita memang mengerti dan mengaku Tuhan sebagai Juru Selamat, Tuhan akan berkata, Ia akan menyertai kita karena kita telah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sendiri telah mengenal kita. Pada pembacaan kita di ayat yang ke-17. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita ada dalam bimbingan dan lawatan Tuhan? Kita akan diberikan hikmat pengetahuan tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Kita akan menjadi aman. Kita akan menjauhi ancaman dari dosa dunia. Kita tetap ada di dalam dekapan Tuhan. Inilah yang membedakan kita orang percaya dan orang yang belum mengenal Kristus. Satu-satunya perbedaan antara kita yang mengaku percaya kepada Tuhan dan orang-orang yang belum mengenal Kristus adalah dalam kehidupannya ada Tuhan yang membimbing dan menyertai kita, yang berjalan dan beserta dengan setiap orang, saya dan juga Bapak Ibu Saudara, untuk bisa melewati kehidupan kita. Asalkan kita tetap setia berada di dalam Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan, tidak menduakan hati Tuhan, maka Tuhan akan tetap membimbing dan menyertai kehidupan kita. Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Mari saudaraku kita berdoa. Bapa, terima kasih. Di pagi hari ini kami kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sebagai manusia yang terbatas, kami penuh dengan keberdosaan, kami penuh dengan banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Kami butuh Tuhan menuntun, menolong, menopang kehidupan kami yang berat, kehidupan kami yang penuh dengan tanda tanya, kehidupan kami yang penuh dengan godaan hawa nafsu, kehidupan kami yang penuh dengan lika-liku yang kami tidak akan tahu. Biarlah Tuhan ketika kami mau menyatakan diri, mau memberikan diri kepada Tuhan, Tuhan biarlah membimbing dan menyertai kehidupan kami. Terlebih lagi ketika kami akan melanjutkan kehidupan di sepanjang hari ini, kami yang akan bekerja, kami yang akan bersekolah, kami yang akan terus mencari pekerjaan, kami yang tetap berharap dalam masa lanjut usia kami di rumah, kami yang mungkin saat ini terbaring lemah karena sakit yang kami alami, karena penderitaan yang kami alami, karena kekecewaan, karena pergumulan kami yang berat ya Tuhan. Kami percaya, kami mau datang di dalam tangan Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami, tapi tuntunan dan penyertaan Tuhan, semua yang Tuhan berikan bagi kami akan boleh kami rasakan ketika kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, demikian juga ketika kami siap melanjutkan tugas dan pelayanan kami di sepanjang hari ini. Kami mau serahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, sebab kami percaya di dalam Tuhan kami aman. Sebab kami percaya di dalam Tuhan kami diberikan lawatan yang terbaik. Sebab kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami yang kami mau peralaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.